Baik, Kak Eros. Jadi kami langsung saja di sini mungkin bantu Kak Wir untuk mempraktekkan ini. Jadi bagaimana kita melakukan gurah mata itu dengan konsep yang benar, artinya welas asih. Di sini kita karena memperlakukan mata konsumen kita itu biar merasa aman, kemudian ada kenyamanan. Jadi penting pertama kali mungkin di sini ada kelengkapan-kelengkapan yang harus kita siapkan. Ya, boleh dibantu saya. Jadi di sini apa-apa yang diperlukan, ya kakak-kakak bisa melihat dulu. Nah, di sini ada sarung tangan ya. Sarung tangan mungkin disiapkan sebelum melakukan aktivitas. Kemudian ini cairan air biasa yang bersih untuk menyemprotkan di mata, dan siapkan juga GT ya. Kemudian ada lepean nantinya untuk kompres finishing terakhir, gelas. Nah, di sini mungkin karena konsep kita akan membantu, jadi satu botol ini bisa sedekah untuk 25 orang. Jadi di sini kita bisa kasih 1, 2, 3, 4, 5 tetes sebagai awal untuk mengatakan percobaan, merasakan dulu diminum. Penting bagi mereka meminumnya, karena kami mengantisipasi, maksudnya kalau ada yang tensi dan sebagainya, dengan meminum dulu baru kita melakukan gurah akan lebih bagus hasilnya. Jadi dengan sarung tangan ini kita gunakan dulu, jadi biar lebih steril dan menjaga kebersihan juga safety ya. Nah, ini kakak, jadi sarung tangan kita gunakan dengan rapi. Nah, kemudian boleh ya, kita persilakan, kita punya konsumen duduk, cari tempat yang bagus posisinya, ya, tempat yang bagus. Jadi pertama kali yang terpenting adalah seperti yang katakan tadi, bagaimana kita berkomunikasi dulu dengan, jadi menanyakan namanya dengan siapa, misalnya Ariski ya, Ariski Ramadan namanya. Kita sudah tahu namanya, kemudian kita dalam hati menyebutkan juga saya Agus Wirajaya. Jadi dengan apa yang akan kita lakukan menggurah mata atas kehendak Tuhan, sekiranya dengan menggurah ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuhnya, terutama melalui mata ya. Jadi yang perlu disiapkan tadi, kami ulangi lagi, tisu penting sekali ya. Tisu ini untuk membersihkan pertama kali ya. Jadi dengan menyemprotkan, boleh ditutup Kak Rizky ya. Saya izin dulu sama Kak Rizky, izin. Saya akan menyentuh matanya dan mulai melakukan pembersihan. Jadi kita semprotkan air ya untuk membersihkan, minimal ada kotoran di luar mata. Kalau ada kotoran dibersihkan dulu ya. Ini biar nanti memudahkan juga cairan GT menyerap di mata. Jadi Rizky, permisi ya, tutup mata yang biasa saja. Kita cukup untuk meneteskan ya di titik air mata. Di titik air mata 1 tetes ya, izin Kak Rizky ya, izin. Nah, jadi boleh dengan ini kita bisa bismillah atau dengan doa yang diyakini kita mulai mengambil. Jadi tekan di titik air mata ini lebih dalam. Ya, kemudian digurah, ditarik garis atas kemudian bawah. Nah, kemudian itu ambil lagi cukup 1 tetes saja. Kita tekan di titik air mata ini ya, kemudian tarik garis ke ujung mata akhir. Nah, sekiranya kalau dirasakan itu agak kental, ini bisa kita semprotkan air untuk menekan lagi, meratakan, biar nanti bisa cairan lebih masuk ke mata. Setelah itu, Kakak Rizky boleh melakukan yang namanya kontraksi mata, diputar dalam keadaan tertutup kanan kiri, putar kanan kiri, dan kita siapkan tisu, letakkan di tangannya. Sekiranya nanti ada ingus yang keluar, jadi boleh dikeluarkan, jangan dimasukkan ya. Putar kanan kiri, ini memerlukan waktu 2-3 menit. Lirik kanan kiri, setelah itu buka. Nah, kita lihat ada reaksinya, dia susah buka. Ini sudah kelihatan ada bermasalahan di mata. Buka, paksa buka, susah ya. Enggak apa-apa, cuma 1-2 menit. Buka keras, tutupnya yang keras, dipijet, ditekan ya. Buka lagi, nah buka tutup,
Yang mana yang mengeluarkan air mata terlebih dahulu itu menunjukkan bahwa reaksi daripada esensial yang ada di GT baik itu buah dan sayur sudah menyerap dan buka tutup ini menyebabkan oksigen terserap. Ini menunjukkan keseimbangan kanan kiri sudah mulai mengeluarkan air mata. Semakin banyak keluar air mata, semakin cepat pembersihannya. Jadi begitu keluar air mata, kita membantu untuk menghapuskan air mata. Coba Kak Rizky terus buka tutup paksa. Semakin banyak air mata yang dikeluarkan, dan kita hanya menggunakan satu tetes saja, tidak perlu tadi diletakkan di tangan, jadi langsung kita teteskan ke titik air mata, kemudian baru digores ya, digurah. Nah ini kakak-kakak perhatikan, buka tutup Kak Rizky. Paksa sedikit memang akan terasa perih, dan penting bagi orang yang ada permasalahan kayak migrain, vertigo, ataupun yang silindris itu akan berdampak di bagian belakang ini penarikan. Ya, penarikan agak kenceng. Nah begitu juga yang tensi tadi, makanya dengan diminumkan, kita kasih minum juga ya. Maaf, ini sambil minum boleh Kak Rizky diminumkan dulu. Silakan, mohon izin berdoa yang sekiranya ini bisa membuat kesembuhan ya. Jadi libatkan Tuhan dalam karya kita untuk membantu mengurai penyakit apa yang terjadi di konsumen kita. Jadi dengan diminum, oke, sampai habis Kak. Oke. Nah, di sini air mata kita bersihkan, ya, kita bersihkan air matanya, dibersihkan. Terus buka tutup, jangan berhenti, buka tutup, ya, buka tutup. Kalau ada ingus, ingat keluarin ya, jangan disedot. Oke, buka tutup. Kita perlu hanya 3 menit. Masih rasa perih? Sampai perihnya mulai berkurang, itu baru kita bersihkan. Ya. Dan bisa jadi penambahan ya kalau ada sedikit permasalahan. Jadi di sini bisa kita tambahkan dengan pijat. Permisi ya, Kak Aris. Di sini kalau kita ambil garis mata lurus ke belakang. Jadi lurus ke belakang ini. Nah, kalau ditekan itu ada lubang ya. Rasa bisa dipijat. Ya. Di sini sebagai relaksasinya, kalaupun ini tidak melakukan dengan massal kayak bakti sosial, jadi di sini bisa. Nah, ini bisa dipijat, diambil, kemudian kalau di depan, maju, itu di titik alis, ya, di titik alis. Nah, di sini titik alis, ya, di titik alis ini ada lubang 2. Nah, ini bisa kita lakukan terapis juga pijat tambahan. Nah, ini membantu relaksasi mata. Jadi tambahan-tambahan ini variasi yang benar, karena dengan titik-titik akupunktur kita bisa membuat maksimal kerja daripada GT ada di mata, dan berhubungan juga dengan telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, kenapa sampai bisa orang tidak operasi? Karena tadi buka tutup lagi. Buka tutup, ini mau tidur kayaknya Kak Rizky kalau udah diurut nih ya. Ya, buka tutup, udah rasa ringan? Masih perihnya? Masih dikit ya? Oke, coba kita bersihkan. Sekarang kita bersihkan, nanti kita lihat kotoran yang kita ambil. Ini dilakukan. Biasanya kalau yang sinusitis itu air ingusnya itu keluar banyak, ya. Nah, ini kita bersihkan. Oke, kemudian di sini kita ambil kotoran yang ada di mata. Buka ya, Kak Rizky, coba angkat sedikit. Buka. Nah, ini kita lihat kotorannya. Ini yang salah satunya yang kita tarik ya. Buka, Kak. Ya. Tidak ya. Ini ketarik. Nah, ini kayak ini lendirnya itu ketarik. Ya, kelihatan ada lendir ketarik. Ya, ada lendirnya. Nah, ini lapisan kalau kayak katarak, ya ini tuh lendirnya. Nah, ini yang kita ambil. Ini ya lendirnya. Lendirnya itu kalau sudah menebal bisa dikupas kayak kulit salak dan putih telur. Ini lihat kotorannya. Ini kotorannya ada di mata. Nah, kita tarik ya. Kita ambil, buka. Nah, tarik. Ya, buka. Nah, lengket deh ya. Nggak apa-apa. Buka pelan-pelan. Ini agak halus, ngambilnya jangan apa namanya dipaksa, karena kan mata agak aneh. Ini kotorannya kelihatan di sini. Ini di ujung buka agak. Nah, ya. Ini masih nyangkut nih. Agak bandel ya nih. Ini kotoran-kotorannya yang ada ya. Nah, finishing terakhir
Jadi untuk setelah kita lakukan kontraksi, mata disuruh putar, lirik kanan kiri, kemudian itu perlu kita lakukan relaksasi. Jadi tisu dibasahkan, ya tisu dibasahkan, kemudian Kak Aris boleh sedikit menengadah untuk melakukan relaksasi. Menengadah ya agak mana. Jadi ditempelkan barang 1 menit. Kalau bisa juga menggunakan yang es, ya air es, itu lebih fresh. Jadi konsumen kita merasakan tadi setelah agak perih atau sakit karena proses kontraksi di mata, begitu kita suruh apa namanya di kompres seperti ini, cukup barang 1 menit dirasakan lebih dingin di mata dan nanti pun dibersihkan, jadi tidak kelihatan bekas gurah atau warna biru di kelopak mata, ya. Jadi jika cukup langsung diangkat. Sekarang coba dibersihkan, ya permisi ya, dibersihin lagi. Kakak-kakak perhatikan ini, bersihkan dengan baik. Artinya jangan sampai nanti kita punya konsumen selesai digurah matanya masih biru-biru. Jadi enggak bagus gitu ya, malah kelihatan bersih, tidak terjadi apa-apa, tapi mereka sudah merasakan perubahan. Nah, sekarang lagi satu, jangan takut habis tisu ya. Kita harus benar-benar maksimal untuk melakukan pelayanan ke konsumen sehingga hasilnya bisa dirasakan. Nah, seperti ini kita hanya waktu 5 menit saja sudah cukup untuk membuat closing. Sekarang Kakak Aris buka. Ya, itu bola mata hitamnya kelihatan mengkilat seperti kita membersihkan kaca. Bagaimana rasanya Kak Aris? Enak mata. Enak mata. Oke. Macam biasa. Iya. Berarti selanjutnya mau pakai dan mengkonsumsi gitu ya? Oke. Kita sudah closing kakak-kakak. Sangat simpel ya. Gimana rasanya setelah digurah? Enak. Mata agak terang soalnya. Mata udah terasa beda. Terasa. Oke. Baik kakak-kakak, mungkin itu tutorial dari kami. Mudah-mudahan ke depan bisa melakukannya dengan benar dan setulus hati. Banyak saudara-saudara kita yang diawali dari mata, nanti bisa kita urai penyakit degeneratifnya. Oke, sukses berkah.